Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pengantar ilmu komunikasi. Saya Dwi Tamhidi Putri dengan NIM B501-21001. Saya Samia Nur, NIM B501-21002. Saya Muhammad Nur Hidayat, NIM B501-21003. Saya Nur Aisyah Abdul Malik dengan NIM B501-21004. Saya Nela Fatona dengan NIM B501-21005. Saya Anissa Amelia Sari, NIM B501-21006. Dan saya Ivan Nugraha Kodompit dengan NIM B501-21007. Definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, karena tanpa komunikasi, hubungan sosial dan masyarakat tidak akan tercapai. Ada 3 fungsi dasar komunikasi. Yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol diri dan lingkungannya. Nah, dengan komunikasi, manusia dapat mengontrol lingkungannya dengan cara saling berkomunikasi. Yang kedua, upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, dengan komunikasi, manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya antara dia dan lingkungannya. Nah, yang ketiga, upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Jadi, komunikasi dapat terjadi apabila salah satu pihak menyampaikan atau memberikan informasi kepada pihak lain, maka terjadilah suatu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Abdul Malik dengan NIM B501-21004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kompleksitas komunikasi antar manusia. Manusia merupakan makhluk sosial di mana saling berhubungan, bahkan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, antara individu yang satu ke individu yang lain, dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Nah, kompleksitas manusia itu muncul sebagai akibat dari semakin rumitnya pola kehidupan manusia serta kemajuan teknologi yang diciptakannya itu sendiri. Brand Ruben mengatakan bahwa komunikasi manusia sesungguhnya merupakan gunung es. Jadi dalam kompleksitas komunikasi itu digunakan teori gunung es untuk dapat mencari akar permasalahan tersebut. Sebuah gunung es yang tampak itu hanya sebagian atasnya saja yang bisa dilihat oleh kasat mata. Namun bagian terbesarnya itu terdapat di bawah yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat diamati. Nah, seperti itulah dalam kompleksitas komunikasi antar manusia, di mana terdapat aspek-aspek yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Aspek yang terlihat adalah visible aspect of communications, sedangkan aspek yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata adalah invisible aspects of communication. Yang pertama yaitu visible aspect of communication. Di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu interactants atau orang yang sedang melakukan proses komunikasi, yaitu komunikator dan komunikan atau seorang pembicara dan penerima pesan. Kemudian yang kedua yaitu simbol. Nah, dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi itu harus diperhatikan 2 hal, yaitu ada pesan nonverbal dan verbal. Verbal adalah tulisan dan ucapan atau yang keluar dari lisan kita. Kemudian ada unsur nonverbal, di mana unsur nonverbal ini seperti simbol, tanda atau sign, mimik wajah atau gestur tubuh. Yang ketiga yaitu media. Media merupakan sarana yang dipakai oleh manusia ketika melakukan komunikasi. Misalnya teknologi yaitu handphone, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian aspek-aspek yang tidak dapat dilihat dalam komunikasi atau invisible aspect of communication. Yang pertama yaitu meaning atau makna. Jadi meaning di sini maksudnya adalah arti dari simbol yang kita gunakan. Jadi manusia dalam menciptakan dan membuat simbol tersebut juga menciptakan makna atau arti dari simbol yang digunakan. Misalnya kita mau bilang setuju seperti ini atau oke seperti ini. Ini adalah contoh gestur tangan. Yang kedua yaitu learning. Manusia lahir dengan kecenderungan merespon pesan tertentu secara refleks, misalnya dengan membaca, menulis, atau melalui pengalaman-pengalaman yang telah ia alami.
Yang ketiga yaitu subjectivity. Subjectivity ini maksudnya manusia dalam memaknai simbol yang dikeluarkan atau simbol yang digunakan itu atau pesan yang diterima itu berdasarkan pengalaman. Jadi, setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung dari pengalaman mereka masing-masing. Dalam menerjemahkan pesan yang diterima itu berbeda, karena mempunyai pengalaman yang berbeda pula. Yang keempat, yaitu negotiation. Nah, dalam proses komunikasi ini, kita secara tidak sadar sudah masuk melalui proses negosiasi, di mana kita mencocokkan makna-makna atau memberikan makna yang beragam demi mencapai kesepahaman yang sama. Contoh negosiasi misalnya dalam membeli barang. Yang kelima yaitu culture atau budaya. Nah, budaya ini adalah kebiasaan atau adat istiadat yang ada di suatu tempat tertentu, dan kesamaan pengalaman budaya ini menentukan kesuksesan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam yaitu interactive levels and context, yaitu konteks dan tingkat interaksi. Dalam komunikasi antar manusia itu berlangsung dengan bermacam konteks dan tingkatan. Lingkup komunikasi setiap individu itu sangat beragam, mulai dari komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, organisasi, dan yang lebih luas lagi yaitu komunikasi antar massa. Yang ketujuh adalah self-reference atau referensi diri. Jadi maksudnya setiap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan merupakan cerminan dari pengalaman-pengalaman yang telah kita alami. Jadi perilaku dan simbol-simbol yang digunakan individu itu mencerminkan pengalaman yang kita miliki, yang kita telah alami. Yang kedelapan yaitu self-reflexivity. Manusia itu memiliki kemampuan untuk memikirkan dirinya sendiri, perilakunya atau harapan-harapannya. Contoh misalnya, kita mau semangat nih, kita sangat semangat karena besok mau ujian atau karena besok mau UAS. Nah, di sini kita menyemangati diri kita sendiri, kita memikirkan diri kita sendiri atau harapan-harapan yang akan muncul ke depannya. And the last one, yang terakhir yaitu inevitability atau manusia itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya komunikasi, karena setiap hari kita melakukan yang namanya proses komunikasi, baik itu secara pribadi atau kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu melalui pesan verbal atau melalui pesan non-verbal yang melakukan mimik wajah, gestur tubuh, tanda atau sign atau simbol-simbol tertentu. Selanjutnya adalah persepsi. Nah, apa itu persepsi? Persepsi ini kita dapat katakan sebagai sudut pandang. Jadi, pengertian persepsi adalah cara individu menginterpretasikan atau mengerti pesan yang telah diproses oleh panca indera kita. Persepsi juga dapat kita katakan sebagai suatu proses interpretasi terhadap stimulus, terhadap objek, atau terhadap peristiwa yang sedang berlangsung yang diterima melalui panca indera kita. Dalam persepsi ini terdapat 3 hal, yaitu sensasi, kinestesis, dan vestibular. Sensasi adalah proses menangkap stimulus melalui alat indera kita. Kinestesis adalah indera yang memberi informasi tentang posisi tubuh atau menggerakkan badan. Jadi kinestesis ini berfungsi untuk mengarahkan badan kita untuk bergerak. Contoh misalnya kita ingin menyeberang di sebuah jalan dan tiba-tiba ada objeknya adalah motor yang sedang melaju kencang ke arah kita, dan secara tidak sadar, secara refleks kita langsung mundur. Nah, inilah fungsi dari kinestesis yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita terhadap objek yang dilihat atau yang ditangkap oleh panca indera kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu vestibular. Vestibular ini adalah indera keseimbangan, dan fungsinya itu untuk keseimbangan, untuk mengatur keseimbangan posisi tubuh kita. Dan contohnya seperti keseimbangan kita sedang naik kendaraan atau keseimbangan ketika kita berjalan. Jadi proses persepsi itu adalah adanya objek atau peristiwa yang ditangkap oleh indera kita, baik itu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, perasa, atau penciuman. Kemudian dari situ diteruskan ke otak kita, dan dari otak kita akan memproses namanya interpretasi atau pemaknaan dari suatu objek yang kita lihat. Nah, apa saja yang dibutuhkan dari proses terjadinya persepsi ini? Yang pertama tentunya ada objek atau peristiwa yang kita lihat atau peristiwa yang kita amati. Kemudian yang kedua adalah perhatian. Nah, dari situlah muncul perhatian kita untuk memfokuskan, untuk lebih
meneliti lebih, melihat lebih dalam tentang objek yang kita lihat ini. Kemudian yang ketiga yaitu adanya alat indera tentunya. Karena dengan alat indera ini kita bisa merasa atau melihat atau mencium objek atau stimulus. Yang keempat yaitu syaraf sensorik yang untuk meneruskan stimulus ke otak kita, dan dari situ kita memberikan respon terhadap stimulus yang telah diproses. Terakhir yaitu pengalaman perseptual. Nah, dari objek atau stimulus yang sudah ditangkap oleh panca indera kita, maka akan menghasilkan pengalaman-pengalaman tersendiri dalam diri kita masing-masing. Nah, perlu dijelaskan lagi bahwa persepsi atau sudut pandang setiap orang itu berbeda-beda. Persepsi saya dan teman-teman juga berbeda-beda. Sudut pandang setiap orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Nah, mengapa sudut pandang atau persepsi setiap orang itu berbeda-beda tetapi melihat stimulus atau objek yang sama? Jadi dalam persepsi itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri, yang mempengaruhi mengapa setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang namanya faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal berarti faktor yang ada dalam diri kita sendiri, sedangkan faktor eksternal berarti faktor yang ada di luar diri kita sendiri. Berikut yaitu faktor internal. Faktor internal ini yang pertama yaitu faktor fisiologis. Fisiologis berarti kemampuan atau keadaan fisik kita atau kapasitas indera kita. Misalnya indera penglihatan. Ketika seseorang yang mempunyai mata minus atau kurangnya fungsi penglihatannya, maka dia akan sulit untuk mempersepsi, akan sulit untuk menilai suatu objek. Lain halnya dengan orang yang memiliki penglihatan yang normal, maka dia akan menilai suatu objek atau mempersepsi suatu objek dengan baik. Terus yang kedua yaitu ada perhatian dan minat pada objek tertentu. Nah, mengapa setiap orang itu berbeda-beda sudut pandangnya? Karena memiliki perhatian dan minat pada objek tertentu. Misalnya atau contoh, saya suka membaca buku, sedangkan teman saya tidak suka membaca buku, sehingga persepsi dia atau penilaian dia terhadap membaca buku itu tidak terlalu baik. Sedangkan saya yang suka membaca buku, maka akan mempersepsi bahwa membaca buku itu sangat baik, sangat menyenangkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pengalaman dan ingatan seseorang. Nah, kita pernah mendengar sesuatu seperti ini. Ada orang yang tidak suka sama balon, atau ada orang yang tidak suka main kembang api. Karena kita tidak tahu apa pengalaman yang sudah terjadi sama dia, apa yang telah dialami terhadap balon itu, apa yang dia alami terhadap ketika dia main kembang api dulu. Nah, itulah yang mempengaruhi mengapa persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang keempat yaitu suasana hati atau mood. Nah, suasana hati ini juga sangat mempengaruhi ketika kita mempersepsi suatu hal. Misalnya nih, kita dalam suatu kelas dan saat itu suasana hati kita atau mood kita kurang baik, sehingga ketika dosen menyampaikan materinya itu kita mempersepsi materinya itu tidak terlalu baik, tidak terlalu masuk dalam otak kita karena dipengaruhi oleh suasana hati kita yang kurang baik. Dan yang kelima ada kebutuhan. Contohnya, misalnya seorang mahasiswa yang ingin mendapatkan ilmu atau menyukai pelajaran dari suatu mata kuliah, maka akan mendengarkan dan mempersepsikan dengan baik penjelasan dari dosennya karena dianggap itu adalah kebutuhannya. Baik, kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama adalah ukuran dan penempatan objek. Benda atau objek yang besar itu lebih mudah dipersepsi atau lebih mudah dilihat, lebih mudah dinilai dibanding benda yang berukuran kecil. Yang kedua adalah warna dan objek. Nah, ketika suatu objek memiliki warna yang lebih terang dari objek yang ada di sekitarnya. Misalnya, ada orang yang memakai baju warna merah menyala dengan orang-orang yang memakai baju yang berwarna putih. Nah, maka orang yang memakai baju berwarna merah ini akan lebih mudah dilihat atau akan lebih mudah dipersepsi dibanding orang yang cuma memakai baju berwarna putih atau netral. Yang ketiga yaitu keunikan dan kekontrasan. Misalnya, dalam sebuah ruangan ini terdapat kotak atau persegi dan tiba-tiba muncullah si
segitiga atau lingkaran. Nah, secara otomatis pandangan kita atau mata kita ini akan melihat loh, kok ada lingkaran? Nah, seperti itu. Jadi mata kita ini secara langsung melihat objek yang unik dari objek yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu intensitas atau kekuatan stimulus. Misalnya kita melihat sebuah foto yang sama namun memiliki intensitas cahaya yang berbeda. Yang satu intensitas cahayanya tinggi dan yang satu intensitas cahayanya itu rendah. Otomatis kita akan melihat si foto yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi atau intensitas cahaya yang lebih terang dibandingkan si foto yang memiliki intensitas cahaya yang rendah. Kemudian yang kelima yaitu motion atau gerakan. Kita lebih suka melihat benda yang bergerak dibanding benda yang diam. Ketika ada suatu benda yang bergerak dibanding benda yang diam, maka penglihatan kita lebih mempersepsikan atau lebih mudah menilai si objek yang motion atau yang bergerak. Setelah sekian dari saya, itulah materi tentang kompleksitas komunikasi antar manusia dan beberapa hal mengenai persepsi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat, NIM B501-21003. Tujuan komunikasi. Yang pertama, berhubungan dengan orang lain. Apa sih maksud dari berhubungan dengan orang lain? Ya, kita tahu. Berhubungan dengan orang lain, maksud dari itu yaitu berkomunikasi bertatap muka secara langsung dengan orang tersebut. Itulah yang dinamakan berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, mempelajari sesuatu. Inilah tujuan komunikasi. Mempelajari sesuatu apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, mempengaruhi motivasi dan perilaku seseorang. Dari tujuan komunikasi ini, kita sudah mempengaruhi motivasi dan perilaku seseorang. Yang kedua, saluran. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, komunikasi. Proses perseptual komunikasi. Kita tahu dulu, apa sih itu komunikasi? Komunikasi merupakan suatu proses di mana penerima menciptakan makna sendiri dalam benak mereka. Mengusahakan mengirim pesan dengan mudah dipahami oleh penerima pesan. Yang kedua, kita harus memiliki kredibilitas agar bisa diterima penerima pesan. Faktor-faktor penunjang komunikasi. Yang pertama, kita harus merancang pesan yang kita mau kirim kepada orang tersebut agar penerima pesan bisa mudah dipahami dan tertarik kepada pesan yang kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami Hedi Putri dengan NIM B501-21001. Saya akan melanjutkan materi dari penerimaan pesan, yaitu komunikasi efektif. Wilbur Scrum mengatakan, the condition of success in communication. Kondisi seperti apa agar komunikasi bisa sukses? Yang pertama itu harus menarik. Pesan yang dirancang komunikator harus menarik perhatian komunikan agar terciptanya respon yang baik dan terasa tidak membosankan. Yang kedua, pengalaman yang sama. Pesan perlu adanya pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Jika sudah terciptanya pengalaman yang sama, maka terjadi saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Lalu yang ketiga, dapat membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan dapat menyarankan cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Ditinjau dari komponen komunikan, seseorang dapat menerima pesan pada kondisi yang pertama dapat dimengerti. Jadi komunikan dapat mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator. Lalu yang kedua, saat mengambil keputusan, komunikan sadar bahwa keputusannya ini sesuai dengan tujuannya tersebut. Lalu yang ketiga, sesuai dengan kepentingan pribadinya. Lalu yang keempat, komunikan mampu memenuhi atau menepati
baik secara fisik maupun mental. Lalu faktor komunikan apa yang perlu diingat komunikator? Yang pertama yaitu komunikan orang-orang yang hidup, bekerja, beraktivitas dalam sosial. Karena itu, setiap orang adalah subjek bagi berbagai pengaruh. Di antaranya adalah pengaruh dari komunikator. Lalu yang kedua, bahwa komunikan membaca, mendengarkan, dan menonton komunikasi yang menyajikan hubungan pribadi yang mendalam. Yang ketiga, bahwa tanggapan yang diinginkan komunikator dari komunikan harus menguntungkan bagi komunikan. Kalau tidak, ia akan memberikan tanggapan. Lalu yang berikutnya, know your audience. Kenali dengan siapa kamu berbicara. Pentingnya kita ketahui, pertama, timing yang tepat. Lebih baik kita mengajak seseorang berbicara saat orang tersebut lagi senggang. Jangan kita mengajaknya berbicara sementara dia lagi sibuk lah, atau sedang ada kepentingan lain. Sebaiknya kita mencari waktu yang tepat. Lalu yang kedua, bahasa yang dimengerti. Janganlah kita gunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti komunikan. Misalnya, jika kita mengajak seseorang berbicara bahasa daerah, tapi ternyata orang tersebut tidak mengerti bahasa daerah tersebut. Lalu yang ketiga, sikap dan nilai harus ditampilkan. Lalu yang keempat, jenis kelompok di mana komunikasi efektif dilaksanakan. Kelompok ini terbagi dua, ada yang kelompok besar, ada yang kelompok kecil. Lalu sifatnya itu juga berbeda, seperti ada yang formal, ada yang informal gitu. Lalu apa saja sih faktor yang harus dimiliki komunikator untuk memengaruhi komunikan? Yang pertama itu kepercayaan. Kepercayaan kepada komunikator itu ditentukan dengan keahliannya dan dapat tidaknya dia dipercaya. Lalu yang kedua itu daya tarik. Seorang komunikator harus dapat memiliki daya tarik tersendiri untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik, sehingga komunikan menerima kepuasan. Lalu hambatan seperti apa yang biasanya terjadi di dalam komunikasi? Yang pertama itu gangguan. Gangguan ini ada dua jenis, yaitu gangguan mekanik dan gangguan semantik. Gangguan mekanik ini seperti kegaduhan secara fisik, misalnya suara kendaraan motor atau radio, suara kresek-kresek radio, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada gangguan semantik yang yaitu pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak atau salah pengertian. Lalu yang ketiga, kepentingan. Maksudnya komunikan hanya memikirkan kepentingannya saja. Jika bukan kepentingannya, mungkin dia akan mengabaikannya. Lalu yang ketiga, motivasi. Semakin sesuai pesan komunikasi dengan motivasi seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan komunikasi itu dapat diterima baik. Sebaliknya pun begitu. Yang keempat, prasangka. Prasangka ini melibatkan emosional yang memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar prasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Lalu ada hambatan berikutnya. Yang pertama, sumber hambatannya bersifat emosional dan sosial atau kultural. Lalu yang kedua, sadar atau tidaknya dia menghakimi komunikator dan memberikan penilaian. Lalu yang ketiga, gagal menangkap maksud konotatif dari komunikator. Seperti kan konotatif itu memiliki makna hias, jadi dia gagal menangkap maksud dari konotatif tersebut. Lalu yang keempat, kesalahpahaman karena tidak saling mempercayai. Nah, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif? Yang pertama itu komunikasi satu arah dan dua arah. Nah, komunikasi satu arah ini hanya satu pihak saja yang berkomunikasi. Jadi, terus yang kedua itu komunikasi dua arah, yang berarti bisa dari dua orang atau lebih. Lalu yang berikutnya, mendengarkan sambil memahami. Yang ketiga, persepsi yang selektif dalam mendengar dan menanggapi. Dan yang keempat, memahami sudut pandang orang lain. Nah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanugrama Kodompit dengan NIM B5012107. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Penggunaannya itu melalui bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Adapun batasan-batasan komunikasi nonverbal. Yang pertama itu komunikasi nonverbal berada dalam konteks.
Yang kedua, perilaku nonverbal adalah perilaku yang normal. Yang ketiga, tindakan-tindakan nonverbal saling terintegrasi. Yang keempat, pesan verbal dan tindakan nonverbal saling terintegrasi. Yang kelima, pesan komunikasi nonverbal bermakna lengkap. Yang keenam, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal berada dalam suatu aturan atau nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Yang kedelapan, komunikasi nonverbal sangat menguntungkan. Yang kesembilan, perilaku nonverbal sangat terpercaya. Dan yang terakhir, perilaku nonverbal adalah metakomunikasi. Adapun ciri khas perilaku nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal selalu ada. Yang kedua, komunikasi nonverbal mengungkapkan perasaan dan sikap. Yang ketiga, komunikasi nonverbal berada dalam komunikasi nonverbal memodifikasi pesan verbal membentuk makna suatu pesan komunikasi. Jenis-jenis komunikasi tubuh. Ada komunikasi tubuh, terdapat ilustrator, yaitu menggambarkan suatu pesan. Yang kedua itu ada penampilan afeksi, yaitu mengekspresikan makna melalui emosi. Yang ketiga itu regulator atau mengatur. Petunjuk wajah, fungsinya menggambarkan suatu rasa senang dan tidak senang. Yang kedua, arousal atau aktivitas fisik dan psikis. Yang ketiga itu rasa dominan dan sikap penurut. Komunikasi juga melalui mata, dengan menggunakan kontak mata, kedekatan fisik, fungsi menghindari yaitu tertarik atau menjaga jarak, dan terakhir itu melebarkan mata. Terdapat juga komunikasi sentuhan, fungsinya mengungkapkan ungkapan seksual. Yang kedua, menghibur atau memberi dukungan. Dan yang ketiga itu kekerasan dan dominasi. Ada juga komunikasi ruang atau distance, fungsinya yang pertama proximity atau komunikasi jarak. Yang kedua teritorial. Dan yang ketiga estetika dan warna. Komunikasi temporal, fungsinya itu menunjukkan status. Dan yang kedua waktu kesesuaian. Fungsi komunikasi nonverbal, yang pertama repetisi dan pengulangan atau memperkuat pesan-pesan verbal. Yang kedua itu kontradiksi atau berlawanan. Yang ketiga ada substitusi atau pengganti. Yang keempat komplement atau pelengkap. Yang kelima regulasi atau mengatur. Yang kelima regulasi atau pengatur. Yang keenam aksentuasi atau penekanan. Jadi itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmia Nur, NIM B501210002. Saya akan menjelaskan komunikasi antar pribadi. Komunikasi merupakan dasar dari seluruh interaksi antar manusia. Sebagian besar interaksi manusia berasal dan berlangsung dalam situasi komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan hal dasar yang harus dilakukan dalam berinteraksi kepada orang lain. Karena dengan itu, bisa lebih mudah untuk bertindak maupun bereaksi sesuai dengan situasi dan kondisi. Komunikasi antar pribadi merupakan proses pengirim dan penerima dalam penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan berbagai efek dan umpan balik atau feedback. Komunikasi antar pribadi mempunyai 3 perspektif. Yang pertama ada komponensial atau komunikasi kecil, 2 orang atau sekelompok kecil. Yang kedua ada pengembangan atau meningkatkan hubungan di antara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga ada rasional atau komunikasi yang menyebabkan hubungan yang jelas antara 2 orang.
Yang terakhir ada tujuan komunikasi. Yang pertama mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang kedua mengetahui dunia luar. Dan yang ketiga menciptakan dan memelihara lingkungan. Yang keempat mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima bermain dan mencari hiburan. Dan yang terakhir adalah membantu orang lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efektivitas komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dikatakan efektif bila memenuhi 3 persyaratan utama. Yang pertama, pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh komunikan sebagaimana dimaksud oleh komunikator. Yang kedua, ditindaklanjuti dengan perbuatan secara sukarela. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi. Fungsi komunikasi interpersonal yang efektif. 1. Membentuk dan menjaga hubungan baik antar individu. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan atau informasi. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, pemecahan masalah hubungan antar manusia. Yang kelima, citra diri menjadi lebih baik. Dan yang keenam, jalan menuju sukses. Karakteristik efektivitas komunikasi antar pribadi menurut Joseph De Vito. Yang pertama ada perspektif humanistik. Yang pertama keterbukaan, 2 perilaku suportif, ketiga perilaku positif, keempat empati, yang kelima kesamaan. Dan bagian kedua ada perspektif pragmatis. 1 bersikap yakin, 2 kebersamaan, ketiga manajemen interaksi, keempat perilaku ekspresif, yang kelima orientasi pada orang lain. Faktor keefektifan komunikasi antar pribadi. 1. Faktor keberhasilan jika dilihat dari sudut komunikator. A. Ada kredibilitas adalah kewibawaan seseorang komunikator di hadapan komunikan. Kemudian ada daya tarik, adalah ada daya tarik fisik maupun non-fisik. Adanya daya tarik ini akan mengundang simpati penerima pesan komunikasi. Kemudian bagian C ada kemampuan intelektual, adalah tingkat kecakapan, kecerdasan, dan keahlian seorang komunikator. Kemudian bagian D, integritas atau keterpaduan sikap dan perilaku dalam aktivitas sehari-hari. Yang E, keterpercayaan. Jika komunikator dipercaya oleh komunikan, maka akan lebih mudah menyampaikan pesan dan mempengaruhi sikap orang lain. Kemudian ada kepekaan sosial, yaitu suatu kemampuan komunikator untuk memahami situasi di lingkungan hidupnya. Dan ada kematangan tingkat emosional, adalah kemampuan komunikator untuk mengendalikan emosinya sehingga tetap melaksanakan komunikasi dalam suasana yang menyenangkan di kedua belah pihak. Kemudian ada berorientasi kepada kondisi psikologi komunikan. Artinya, seorang komunikator perlu memahami kondisi psikologi orang yang diajak bicara. Dan komunikator harus bersikap super ramah dan tegas. Kemudian faktor keberhasilan jika dilihat dari sudut komunikannya. Yang pertama, komunikan yang cakap akan mudah menerima dan mencerna materi yang diberikan oleh komunikator. Kemudian kedua, komunikan mempunyai pengetahuan yang luas, akan cepat menerima informasi yang diberikan oleh komunikator. Dan yang ketiga, komunikan harus bersikap ramah, super, dan pandai bergaul agar tercipta proses komunikasi yang lancar. Yang keempat, komunikan harus memahami dengan siapa ia berbicara. Kemudian kelima, komunikan bersikap bersahabat dengan komunikator. Kemudian ada faktor keberhasilan jika dilihat dari sudut pesannya. Pertama, pesan komunikasi interpersonal perlu dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian komunikan. Kemudian yang kedua adalah lambang-lambang yang dipergunakan harus benar-benar dapat dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu komunikator dan komunikan. Dan kemudian ada pesan-pesan tersebut yang disampaikan secara jelas dan sesuai dengan kondisi maupun situasi setempat, dan kemudian tidak menimbulkan multi-interpretasi atau penafsiran yang berlainan. Dan selanjutnya, sediakan informasi yang praktis, berguna, dan membantu komunikan melakukan tindakan yang diinginkan. Dan ada pula dengan cara memberikan fakta. Dengan memberikan fakta, bukan kesan, dengan cara menyampaikan kalimat konkret, detail, dan spesifik disertai bukti untuk mendukung opini.
Kemudian tawarkan rekomendasi dengan cara mengemukakan langkah-langkah yang disarankan untuk membantu komunikan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian ada juga faktor yang menghambat komunikasi. Pertama itu ada kredibilitas, komunikator yang rendah. Kemudian komunikator yang tidak berwibawa di hadapan komunikan menyebabkan kurangnya perhatian komunikan terhadap komunikator. Dan ada juga kurang memahami latar belakang sosial dan budaya. Kemudian kurang memahami karakteristik komunikasi dan berprasangka buruk. Kemudian ada verbalistis yang komunikasi yang hanya berupa penjelasan verbal berupa kata-kata saja akan membosankan dan mengaburkan komunikan dalam memahami makna pesan. Kurang memahami karakteristik komunikan dan juga berprasangka buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.